Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsambi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 akan memaparkan artikel ekonomi moneter internasional yang berjudul efek domino kebijakan moneter The Fed terhadap ekonomi Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan moneter terhadap pergerakan suku bunga di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tingkat inflasi Indonesia, dan nilai mata uang Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan aktual tentang fakta-fakta realistis pada tahun tersebut. Data yang digunakan dalam data sekunder yaitu data historis FFR, inflasi kebijakan moneter, dan inflasi tukar rupiah. Dari hasil analisis dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada tahun 2017 sampai 2012 setelah dengan menaikkan federal rate secara berkala dan tidak berlangsung hal ini mempengaruhi nilai ekspor di Indonesia. Masuk dengan bab 1 pendahuluan. Sejumlah peristiwa besar di bidang ekonomi di dunia membuat ekonomi global dalam ketidakpastian, seperti langkah Inggris yang memutuskan keluar dari kegiatan Uni Eropa, Bank of Japan yang menerapkan suku bunga negatif, hingga keputusan menaikkan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat. Berbagai peristiwa tersebut memberikan tekanan terhadap ekonomi di masing-masing negara dunia, termasuk di negara emerging Amerika, yang salah satunya adalah Indonesia. Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar kepada stabilan ekonomi dunia melalui Bank Sentral The Federalnya. Kekuatan yang dimiliki Bank Sentral The Fed sangat bertempat pada dasar modal dunia. Saat The Federal Reserve merupakan nahkoda bagi kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga perekonomian dunia sangat bergantung pada kondisi Bank Dunia perekonomian di Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan The Fed, Federal Reserve Amerika Serikat, kerap kali menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi sebagian negara di seluruh, termasuk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk dan hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori neoklasik menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Sedikit dalam penelitiannya bersama memeriksa pengaruh ekonomisasi dalam pertumbuhan ekonomi regional. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional salah satunya dipengaruhi oleh angkatan kerja. Selain jumlah penduduk, peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDB juga sangat tergantung pada kualitas tenaga kerja tersebut. Teori human capital menjelaskan bahwa seorang dapat meningkatkan hasilnya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ekonomi yang berorientasi ekspor dapat dipahami melalui export-led growth, yang merupakan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang bertujuan untuk mempercepat proses industrialisasi satu negara dengan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Faktor lain yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tingkat harga. Dalam perekonomian, proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus terkait dengan proses dan mekanisme yang terjadi dalam pasar yang berpengaruh terhadap penurunan nilai mata uang. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah-langkah ini akan menurunkan suku bunga dengan pertumbuhan. Selanjutnya akan meninggalkan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah lebih penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan moneter dilakukan kuantitatif, melakukan jual beli surat berharga dalam pasar dan uang modal, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan, mengubah tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Ekspor. Kegiatan ekspor maupun impor secara tidak langsung dapat menambah devisa dan kas negara. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Lalu bab 2, metode. Metode yang digunakan deskriptif yaitu mengumpulkan, mengelola, menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif agar dapat pemberian data yang teratur tentang suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu pengembangan secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta.
Lalu definisi variabel. Pengertian variabel menurut Sugiono adalah bagian berikut. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek, dan kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian dilakukan. Variabel. Variabel yang digunakan sebagai satu suku bunga adalah imbal jasa atau pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada atas dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Inflasi adalah kenaikan dari harga-harga barang secara luas dan konstan atau terus-menerus. Nilai tukar rupiah adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini di kemudian hari, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya seharusnya diminta oleh eksportir. Lalu bab 3, hasil dan pembahasan. Kebijakan moneter The Fed selama 15 bulan terakhir Januari 2017 sampai Februari 2018, Federal Rate adalah suku bunga terbang sebagai biaya pinjaman cadangan bank atau bank riset yang ditempatkan oleh pembankan umum pada Bank Sentral Amerika dalam durasi semalam overnight. Federal Funds Rate merupakan suku bunga acuan yang sangat penting bagi pelaku pasar finansial baik di Amerika maupun seluruh dunia. Berikut saya sajikan tabel 1 yang sumber dari Bank Indonesia 2017. Pada tahun 2016, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Janet Yellen telah memberikan tanda-tanda atau sinyal bahwa pada tahun 2017, Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga FFR banyak 3 kali. Hal ini terbukti benar, kenaikan suku bunga FFR tersebut memang sudah direncanakan oleh pemerintah AS guna menarik kembali investor Amerika Serikat yang memang sudah menanamkan modalnya di negara berkembang, agar kembali lagi menanam modalnya di Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga FFR pada Juli 2017 naik 25 basis dari 1,0% menjadi 1,25%. Dilandasi oleh dua persasaran bank sentral, yaitu penyerapan dan laju inflasi. Sebagian besar ekonomi AS meyakinkan bahwa perekonomian Amerika Serikat mendekati tingkat penyerapan penuh lapangan kerja atau kondisi di mana hampir seluruh orang yang sanggup maupun bekerja sudah terserap di pasar tenaga kerja. Sedangkan data inflasi sudah melalui atau hanya sedikit di bawah target The Fed yang sebesar 2% memasuki tahun 2010-an, FFR kembali mengalami peningkatan. The Fed mengekspresikan bahwa tingkat inflasi pada tahun ini akan meningkat dan stabil sesuai dengan sasaran target The Fed, yaitu 2%. Dengan adanya peningkatan FFR, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi juga peningkatan sarapan tenaga kerja, belanja rumah tangga, dan investasi di dunia usaha, angka pengangguran tetap rendah. Saya sajikan tabel kedua suku bunga The Fed dan BI Dash Reverse Repo yang sumbernya dari Bank Indonesia 2017. Berikut tabelnya. Efek The Fed terhadap suku bunga Indonesia merupakan suku bunga acuan yang digunakan oleh Bank Sentral dalam upaya mengendalikan suku bunga. Berdampak positif terhadap kinerja ekspor. BI menilai naiknya suku bunga The Fed tidak mempengaruhi suku bunga BI Dash Rate. Tingkat suku bunga acuan BI tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi acuan BI, pasar keuangan dan kebijakan internasional, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang fundamental dalam negeri. Efek The Fed terhadap inflasi Indonesia. Kenaikan suku bunga The Fed tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan besarnya inflasi Indonesia. Ini dikarenakan pergerakan inflasi di Indonesia berpengaruh pada suku bunga BI Dash Reserve Repo. Hal ini berlawanan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lasma Syahan dan Hidayat 2013 yang menyebutkan bahwa tingkat suku bunga The Fed memberi pengaruh yang signifikan terhadap suku bunga BI. Berikut adalah tabel 3 suku bunga The Fed dan inflasi di Indonesia yang bersumber dari BI 2017, dan ini adalah tabel keempat efek The Fed terhadap pertukaran nilai rupiah. Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih cukup kompetitif meski sempat mengalami fluktuasi akibat dokumen AS. Meskipun naiknya nilai kurs rupiah tidak terlalu banyak yang tidak terlalu kontras, tapi tetap saja perubahan nilai rupiah memperoleh kenaikan seiring dengan tingkatnya suku bunga The Fed. Efek The Fed terhadap nilai ekspor Indonesia ada di tabel 5. Terkait dengan artikel yang dimuat data harian dapat DFR dapat ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian global dan akan semakin baik, terutama di negara maju. Tetap membaiknya pertumbuhan ekonomi global dan tetap tingginya harga komoditas dunia berdampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, risiko pasar keuangan global relatif jaga seiring dengan keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) terkait dengan kebijakan Fed Fund Rate (FFR) dan normalisasi nilai cabang dan sentral yang sesuai dengan perkiraan pasar.
Juga keputusan FOMC tersebut jalan dengan perkiraan dari Bank Indonesia Adrian Ferdian 2017. Pada tabel di atas terlihat bahwa perkembangan atau dengan meningkatnya suku bunga The Fed cukup berpengaruh terhadap nilai ekspor Indonesia. Hal ini karena kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang hasil produksi Indonesia keluar Indonesia. Sehingga suku bunga yang digunakan dalam transaksi ekspor bukan lagi suku bunga BI 7 days repo, melainkan suku bunga The Fed. Lalu masuk ke bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Federal Reserve AS adalah upaya yang untuk mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat adalah menaikkan tingkat suku bunga Federal FFR secara bertahap. Naik buku bunga The Fed tidak mempengaruhi suku bunga BI 7 days repo. Kenaikan tingkat suku bunga The Fed tidak berpengaruh terhadap pergerakan inflasi Indonesia. Kenaikan suku bunga The Fed mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kelima, kenaikan suku bunga The Fed mempengaruhi nilai ekspor Indonesia. Saran yang pertama, pemerintah Indonesia lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat, terutama pada tingkat suku bunga, karena suku bunga merupakan salah satu kunci dari kegiatan perbankan. Dua, untuk penelitian berikutnya diharapkan agar peneliti lain dapat menambahkan variabel lainnya. Yang ketiga, agar menggunakan alat uji seperti SWS agar mendapatkan hasil yang relevan dan lebih pasti. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak masalah salah kata atau mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.